Nah, kita tuh udah tersambung nih Jar Sama siapa sih hari ini? Kak Stefani Valentia yang bertugas sebagai psikolog klinis dewasa di Personal Growth Indonesia. Halo Kak Valen atau Kak Stefani panggilannya. Halo, bisa dipanggil Stefani. Halo Kak Kak Stefani, selamat siang. Selamat siang. Siang kakak-kakak. Ya. Kakak Di sini Isa. ada Yusa, ada Fajar, ada Kalin, dan ada juga ada Kak Sasa nih, Sasa. Stefani. Halo, Stefan. Wah, rame ya. Halo Kak. sekali emang. Kami selalu ramean. Biar balance. Jadi kami itu lagi ngobrolin masalah work life balance. Nah, dari segi psikolog itu work life balance itu kayak apa sih Kak Stefani? Jadi work-life balance itu sebenarnya kondisi di mana seseorang bisa menyeimbangkan antara memenuhi kewajiban bekerja dan personal life mereka, misalnya keluarga, teman, atau hobi gitu sih. Oke. Berarti setiap orang itu harus punya work life balance ya? Itu penting banget berarti ya? Ya, penting banget. Tapi yang mungkin perlu diingat bahwa seimbang itu bukan berarti sama rata. Jadi misalnya kalau 3 jam bekerja, lalu harus 3 jam didedikasikan untuk personal life. Nggak seperti itu. Karena seimbangnya tiap orang bisa beda-beda kan, sesuai dengan tanggung jawab ataupun prioritas masing-masing. Oke, Mbak Stefani, mohon maaf ini karena audionya di sini terdengar kecil ya. Boleh lebih didekatkan lagi ke handphonenya kali ya, Kak Stefani ya. Oke. Udah lebih jelas? Iya, sudah. Nah, pertanyaan selanjutnya tuh dampaknya nih misalkan kan tadi kami udah cerita nih masalah work life balance, ternyata kami masih ngerasa kok belum balance ya. Dampaknya tuh apa sih selain stres atau segala macamnya? Ya, salah satunya pasti stres ya. Bahkan kalau dalam tingkat yang lebih parah bisa stres yang mengarah ke depresi, kemudian kurangnya motivasi, terus merasa jenuh dan juga burnout. Jadi burnout itu kondisi di mana kita jadi kalau mau kerja tuh rasanya udah berat banget, terus jadinya pengennya ngeluh aja, bahkan mungkin pengen nangis atau kondisi-kondisi yang seperti itu sih ya kalau work-life balance-nya nggak ada. Terus gini nih Steph, jadi kalau sekarang kan teknologi memudahkan banget gitu. Misalnya kayak kemarin sempat ramai gitu di media sosial tentang salah satu stand up comedian yang nge-WhatsApp, mengirimkan peran lewat WhatsApp jam 12 malam untuk mengingatkan pegawainya kalau dia harus mengerjakan sesuatu di keesokan harinya gitu. Nah itu kan jadinya kan ngebuat kayak misalnya si karyawannya ini mungkin sudah mau istirahat tapi ternyata di jam panggilan kerja ada pesan kayak gitu, itu gimana tuh untuk menyiasatinya biar lebih seimbang kehidupannya? Kalau gitu kita mesti buat batasan yang jelas sih. Misalnya kalau ini jam kerja ya kita lakukan sepenuhnya untuk kerja gitu. Tapi kalau ini sudah bukan jam kerja ya kita buat batasan bahwa di luar jam kerja itu kita tidak akan membalas kecuali itu sesuatu yang benar-benar urgent. Kalau misalnya memang ternyata udah nggak bisa ya mungkin bisa dipertimbangkan misalnya pindah pekerjaan ataupun mengkomunikasikan hal itu ya ke atasan. Iya. Itu solusi. Karena kan pertama. semuanya itu juga kembali lagi di komunikasi antara karyawan dan juga bosnya ya. Jadi walaupun kita udah merasa ini bukan jam kerja saya gitu, tapi kalau bos minta ya kan kita tetap harus melakukan biasanya ya. Pasti ada ketentuan dari manajemen itu. Betul, semua tuh tergantung dari setiap perusahaannya kali ya. Ada lagi pertanyaan Sasa mungkin Sasa mau tanya? Ada tips nggak, Steph, untuk supaya MJ listeners nih bisa mencapai work life balance ini? Keseimbangan dalam hidup dan bekerja ini. Mungkin yang pertama untuk tahu ya tujuan kita hidup itu apa. Jadi misalnya kita bekerja ini buat apa sih atau buat siapa? Misalnya kita bekerja untuk keluarga gitu. Tapi kalau misalnya kita bekerja terus-terusan, terus kita malah tidak punya waktu buat keluarga kita. Jadi sebenarnya tujuan kerjanya untuk apa gitu kan. Jadi mungkin kita bisa tanya, kita bekerja untuk hidup atau kita hidup untuk bekerja ya, kayak gitu. Berarti yang paling benar itu apa? Hidup untuk bekerja atau bekerja untuk kembali lagi. Kembali lagi ke diri masing-masing ya. Kalau Kak Stefani gimana? Menurut Kak Stefani lebih better mana gitu? Kalau aku pribadi bekerja untuk hidup dong, masa kita hidup cuma untuk bekerja terus? Nah, berarti semua sama kali ya. Oke, Fajar ada pertanyaan lagi?
Udah sih cukup sih kalau saya. Sasa tadi belum nanya ini. Nah, Sasa nih. Jadi aku mau tanya, itu kan berarti bisa masuk ke psikis gitu ya? Soalnya ada temen aku, dia kerja itu sampai ke psikis karena mungkin waktunya Yang over banget. yang over overtime. banget itu tuh nggak bagus kan ya buat mental juga ya Kak ternyata Kak Step. Iya dong, pasti ngaruh ke fisik dan juga psikis dan mental gitu ya. Bisa jadi nggak happy tadi, terus kemudian jadi malah down, bahkan kalau parahnya bisa mengarah ke depresi. Makanya penting untuk bisa balancing antara tadi pekerjaan dan personal life. Oke. Mungkin pelarian, maksudnya kayak cuti itu kan termasuk kayak pelarian kita dalam bekerja ya. Itu juga harus ya. Kan beberapa teman saya juga cuti ya dibiarkan gitu aja. Padahal cuti itu juga bagian dari kita menghilangkan stres ya. Bener nggak Kak Steph? Wajib Iya diambil benar, berarti ya. jadi jangan merasa bersalah untuk take a break gitu. Itu hak kita juga untuk beristirahat gitu. Wow, tuh Jar, belum cuti kan? Karena Fajar ini Kak, dari awal kerja sampai sekarang udah 2 tahun nggak cuti-cuti. Saya nimbun cuti Kak. Nimbun cuti padahal nggak bisa diduitkan ya. Oke, gitu sih Kak. Terima kasih banyak. Ini Kak Stefani boleh loh promoin tempat konsultasi di personal growth-nya, entah alamatnya, bisa datang kemana, Atau Instagramnya apa? sosmednya apa. Silakan Kak Stefani. Ya, jadi buat MG listeners yang butuh bantuan psikologis bisa langsung datang ke Personal Growth itu di Taman Aries, di Rukan Aries Niaga, Blok A1 nomor 1B di Jakarta Barat. Nah, bisa juga mengakses layanan kami via website di www.personalgrowth.co.id atau cek Instagram kami di @personalgrowthid. Di situ banyak konten-konten yang pastinya relevan untuk MG listeners. Oke, gitu ya MG listener, kalau misalkan nggak usah malu sih ya untuk datang ke psikolog. Ya, karena itu harus bukan sesuatu yang apa ya, yang memalukan sih, memalukan. Iya, Karena kan malah- Bukan aib. betul. Jangan merasa kalau ke psikolog itu kita apa ya, ada sesuatu yang berbeda dari orang lain ya. Padahal Iya. enggak, semua orang tuh butuh ke psikolog sebenarnya ya. ya. Ya, Oke, sama Kak lah Steph. kayak check up ke dokter. Iya. Nggak harus sakit dulu untuk datang ke psikolog. kok. Betul. Jangan nunggu sakit parah ya. Oke, Kak Steph. terima kasih Kak Stefani. Makasih banyak. Sukses selalu di thank Personal you. Growth ya. Ah. Nah, MG listener juga bisa nih untuk datang ke Personal Growth tadi kalau misalkan mau curhat-curhat, dan juga kalau mau ngobrol bareng kita juga bisa WhatsApp di 0812 9872 5501. Atau bisa DM di Instagram @mgradio_network.